Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Band Sukatani manggung di Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Minggu malam. Meski diperbolehkan menyanyikan lagu Bayar Bayar Bayar, menurut polisi lagu yang tengah viral itu tidak masuk dalam daftar lagu yang dinyanyikan Sukatani dalam konser. Ya, ratusan personel gabungan Polres Tegal, TNI, dan Satpol PP ini mengamankan konser band Sukatani di Gedung Korpri Slawi. Konser band Sukatani memang mendapat izin dari Polres Tegal dan menjamin keamanan dan keselamatan dari personil band. Polisi juga memperbolehkan lagu Bayar 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 untuk dinyanyikan, meski lagu ini tidak masuk dalam daftar lagu yang dinyanyikan. Sukatani, band rock asal Purbalingga, Jawa Tengah ini tentunya masih menjadi sorotan publik pasca polemik lagu dengan judul Bayar 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 yang dinilai menyindir institusi kepolisian. Nah, ini yang bikin bingung juga, sudah diizinkan nyanyikan, tapi ternyata tidak ada dalam list lagunya. Setelah ramai ya Andi Kumala ya, artinya setelah juga ada instruksi dari Kapolri bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dari lagu ini. Bahkan Kapolri juga meminta apa yang dijadikan ataupun dinyanyikan oleh band Sukatani ini bisa menjadi perbaikan dari kritik institusi, yang baik, kritik membangun. yang baik yang membangun. Makanya saya mau minta tanggapan dari Pak Rianto gitu ya Pak, bahwa kemudian sebelumnya Novi dan kawan-kawan sempat dipanggil begitu ya, sempat dilakukan pemeriksaan terkait apa yang mereka ciptakan, karya cipta begitu ya. Apakah memang ini sesuatu hal yang wajar dilakukan oleh pihak kepolisian seperti itu Pak? Ya, kalau untuk pemanggilan orang-orang yang diduga menghina polisi gitu ya. Diduga ya? Itu kan konotasi daripada anggota yang ada di lapangan. Yeah. Gitu. Ini ada orang menciptakan lagu gini kok nyerang polisi gitu ya. Dia sebagai direktur reserse bagian cyber itu, dia memang wajib untuk mengecek itu Pak. Apakah ini termasuk dalam pelanggaran pidana atau bukan, atau termasuk bentuk suatu kritik penyampaian pendapat. Itu kewajiban dia untuk menyelidiki. Berarti itu sesuai prosedur ya Pak pemanggilannya? Ya, kalau manggil itu memang tidak menyalahi. Cuman masalahnya ini adalah hasilnya, karena daripada panggilan itu kemudian itu kan mencabut, kemudian minta maaf, kemudian ini dia akan mencabut lagunya, minta maaf dan sebagainya. Ini ditafsirkan oleh publik, ini pasti diancam kan gitu kan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa gonjang-ganjing ini, ribut mengenai Sukatani ini sebetulnya ya, ini berawal daripada apa ya? Kejadian-kejadian rentetan di lapangan yang masih menunjukkan betapa arogansinya aparat negara ini ya, pemerintah ini untuk memberangus kebebasan pendapat sekarang ini. Sehingga ditafsirkan juga kan ini itu kan seni gitu kan. Nah, kenapa ini ini betul gitulah. Itu kesan masyarakat karena apa? Karena tindakan-tindakan yang oleh aparat ambil itu walaupun tadi manggil itu tadi ya, ternyata menimbulkan ketakutan masyarakat kan untuk menyampaikan itu. Makanya itu dikonotkan sebagai suatu bentuk daripada pemberangusan. Tetapi kita lihat sekarang ya, kalau polisi secara umum ya, ini kan yang dikritisi kan polisi ya. Polisi itu ada tiga penafsirannya. Polisi sebagai institusi, polisi sebagai oknum, polisi sebagai fungsi. Gitu. Nah, tapi sebetulnya kan polisi ya. Nah, pencipta lagu sendiri mengatakan saya hanya mengkritik orang oknum kan gitu kan. Jadi bagian daripada polisi orang ini Orang ini juga ada dibagi lagi. Orang yang baik, orang yang buruk. Nah gitu, ini pencipta lagu kan hanya mengkritik pada polisi yang buruk kan gitu kan. Nah itu. Nah, sekarang kalau polisi institusi, Pak Kapolri sendiri, itu terhadap kritik itu, dia mengatakan kritik itu obat bagi saya, pahit tapi menyembuhkan daripada gula yang menyanjung saya tapi nanti bikin kita sakit kan gitu. Bahkan beliau kan ada duta apa itu ya, yang mengenai untuk kritik dan sebagainya, pelomba kritik dan sebagainya. Tetapi Pak, polisi daripada Kapolri ini Pak, belum tentu sama penjabarannya oleh pelapis yang terdepan gitulah. Jadi orang polisi itu ya, saya membuat perpol mengenai implementasi prinsip HAM di dalam tugas polisi. Bikin dulu Pak, polisi itu tidak boleh menghalang-halangi ya, apalagi dalam undang-undang mengenai kebebasan berpendapat itu ya, polisi dilarang untuk menghalangi orang menyampaikan pendapat sepanjang itu masih dalam rel yang benar ya, gitu. Cuman penyampaian pendapat kadang-kadang ada juga yang caranya yang menimbulkan termasuk di dalam kriteria pelanggaran ITE itu tadi. Jadi intinya inilah. Jadi akibat daripada konotasi publik bahwa dianggap polisi itu masih arogan,
Masih anti kritik ya bisa dibilang ya. Alat pemerintah untuk memberangus kebebasan berpendapat. Kira-kira ini nah. Baik. Baik, Pak Yanto. Nah, Makanya ini kemarin saya katakan itu polisi yang mengintimidasi ya dalam tanda petik itu siapa? Propam mesti turun. Ya karena kan sejauh ini juga sudah dilakukan yang informasi ada pemanggilan Ya, begitu, Pak Yanto. alhamdulillah Tapi kan Propam turun benar sekarang Ya, beneran, turun sesuai gitu. dengan harapan saya waktu itu ya. Saya betul. pertama kali panggil ngomong gitu. Nah, karena kan ini kan wilayahnya juga terjadi di SDIT Purbalingga ya, begitu Pak Ya. Yanto dan Mas Iman dan Banjarnegara. Nah, kita juga akan melihat bagaimana Komentar dari kemudian Bupati, komentar ya. dari Bupati Banjarnegara yang akan ditanyakan langsung oleh rekan kami Yohanes Leonardo yang saat ini berada di salah satu agenda retret di Magelang gitu. Ya. Ardo, silakan dengan laporan Anda. Ya, Philip dan juga pemirsa, memang diskusi yang terdengar di studio cukup panas ya mengenai pemecatan salah satu guru di Kabupaten Banjarnegara. Dan untuk mengetahui seperti apa kemudian mekanisme dan juga tanggapan dari Pemkab Banjarnegara sendiri sudah bergabung sama kami. Ada Bupati Banjarnegara, selamat pagi Ibu Amelia Desiana. Dan Bu Amel, singkat, mungkin pemirsa di rumah dan juga di studio sedang berlangsung dialog mengenai kemudian bagaimana rencana ataupun juga tanggapan dari Pemkab Banjarnegara sendiri soal pemecatan ini, Bu. Iya, terima kasih. Yang akan dilakukan oleh Pemkab Kabupaten Banjarnegara hari ini, pagi ini akan dilakukan mediasi antara sekolahan dan Bu Novi untuk menemukan titik temu. Karena informasi yang saya dapatkan, pemecatan tersebut tidak berkaitan dengan isu yang viral, tetapi internal dari sekolahan itu tersendiri. Dan sekolahannya adalah sekolahan swasta, bukan sekolahan negeri. Jadi secara yang kami lakukan adalah melakukan mediasi. Oke, Bu, mediasi akan berlangsung pada hari ini ya Bu ya, dan mungkin akan diikutkan juga kedua belah pihak. Nah, kalau dari Pemkab Purbalingga di satu sisi sempat memberikan pernyataan terbuka bahwa mereka akan siap menerima. Nah, kalau dari Bupati Banjarnegara sendiri seperti apa respons atas reaksi ini, Bu? Reaksinya adalah saya berharap agar permasalahan ini tidak berlarut-larut dan tidak juga menjadi bola liar karena isunya berkembang menjadi sangat luas sekali. Harapan saya ini bisa diselesaikan dan jika memang sekolahan di Kabupaten Banjarnegara tersebut bisa melakukan mediasi dan melakukan negosiasi dengan Bu Novi, dan ketika Bu Novi masih menginginkan untuk bersekolah mengajar di sekolah tersebut, saya berharap ya sekolah bisa melakukan pendekatan yang lebih baik dengan Bu Novi. Artinya kalau mediasi nanti disepakati untuk kembali mengajar di Banjarnegara, dari Pemkab tidak ada masalah, Bu? Tidak ada masalah, karena tidak ada kaitannya antara yang viral dengan persoalan internal antara Bu Novi dengan sekolahan tersebut. Gitu. Nah, kalau sampai sekarang, Bu, ini kan mediasi sudah berlangsung nih, Bu, akan berlangsung, Bu. Nah, bentuk komunikasinya gimana, Bu? Baik dengan Bu Novi atau mungkin dengan pihak kepolisian sendiri gimana, Bu? Sebenarnya antara Bu Novi dengan sekolahan pun juga tidak ada masalah gitu. Jadi makanya saya berharap mediasi ini untuk memutus mata rantai isu yang berkembang menjadi liar. Tapi kalau komunikasinya dengan pihak maksud kami dengan Bu Novi sendiri, Bu Novi dengan sekolah dan pemerintah hubungannya baik. hubungannya baik-baik aja ya, Bu. Ini berarti nggak ada hubungannya dengan Ada hubungannya dengan yang viral. Oh, dengan ada hubungannya Nggak dengan ada.